Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Santap Ilmu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Palimanan Cirebon, yang kali ini akan coba sharing knowledge mengenai pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 PT Indosemen Tunggal Prakarsa Palimanan Cirebon yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Pramudiasti dan Ibu Herawati. Kepada Ibu Dini Pramudiasti, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Herawati yang sudah membuka sesi untuk sharing knowledge hari ini. Tema tadi yang sudah dikemukakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Unit Cirebon. Kenapa sharing ini kita angkat? Itu karena kita pengen tahu bahwa pengelolaan dan pemanfaatan limbah di Indosemen itu kita kelola karena ada dasar hukum atau dasar peraturan perundang-undangan yang meregulasikannya. Lanjut, sebelum kita mengetahui lebih lanjut terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3, kita berkenalan dulu dengan Indosemen Tunggal Prakarsa. Di sini kita sampaikan visi, misi, dan moto perseroan. Visi perseroan menjadi produsen semen terkemuka dan pilihan pelanggan di Indonesia. Sedangkan misi perseroan adalah kami berkecimpung dalam bisnis menyediakan semen dan bahan bangunan bermutu tinggi yang mengutamakan solusi untuk pelanggan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan moto perseroan yaitu material to build our future. Jadi kenapa salah satu limbah B3 ini kita kelola sebagai salah satu komitmen kita untuk mewujudkan misi, visi, dan moto perseroan kami. Kemudian sekilas terkait Indosemen, brand dari Indosemen itu adalah 3 roda semen. Ada 26 batching plant, kemudian kita memiliki 350 truk mixer, kapasitas ready mix yang berjumlah 3,5 juta metrik ton per tahun. Kemudian kita punya kapasitas agregat juga dan beberapa terminal-terminal, dan yang pasti yang utama adalah kita memiliki 3 lokasi pabrik di Cirebon, di Citerep, dan di Tarjun. Juga kapasitas klinker kita sekarang mencapai di 19 juta ton per tahun dan kapasitas semen di 24,9 juta ton per tahun. Kita berdiri dari 1975 dan sampai sekarang ini kita berinovasi. Sampai di 2021 ini kita rencana akan meluncurkan semen hidrolik yang ramah lingkungan. Kemudian kita berkenalan juga dengan kapasitas pabrik yang di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memiliki 3 unit utama di Citerep, Bogor, itu sekitar kita punya 10 kilen dengan kapasitas semennya hampir di 16,3 juta ton per tahun. Kemudian di Palimanan memiliki 2 kilen dengan kapasitas 4,1 juta ton semen per tahun, dan di Tarjun ada 1 kilen dengan kapasitas 2,6 juta ton semen per tahun. Sedangkan kami ada 2 unit baru, satu di Gerobokan dengan 1 kilen dengan kapasitas 2,5 juta ton semen per tahun, dan Maros yang posisinya sekarang ini kita masih sewa, itu ada 2 kilen dengan kapasitas 3,5 juta ton semen per tahun. Latar belakang pengelolaan limbah B3 yaitu meningkatnya penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada berbagai kegiatan, antara lain pada kegiatan perindustrian, pertambangan, pelayanan kesehatan, rumah tangga, dan lainnya. Kemudian adanya pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah B3 terhadap lingkungan dan manusia semakin kompleks. Kemudian upaya pengendalian pencemaran udara dan air masih menyisakan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Indonesia merupakan salah satu negara tujuan tempat pembuangan limbah B3 oleh negara yang mendambakan teknologi. Dan latar belakang dari Indosemen juga karena kita merupakan member dari CSI, yaitu Cement Sustainability Initiative. Jadi yang diikuti oleh 24 semen produser
yang kita berkomitmen, salah satunya yaitu dengan menggunakan poin 456 using waste as a resources, kemudian protecting the climate, dan reducing other environmental impact. Kemudian kita berkenalan dengan beberapa jenis limbah. Ada sampah, merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, itu sumbernya dari masyarakat. Kemudian ada limbah non B3 atau limbah non bahan berbahaya beracun, merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang tidak mengandung bahan berbahaya beracun, bisa dari industri maupun non-industri. Kemudian yang kita bahas sekarang ini limbah bahan berbahaya beracun, yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3 yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini juga bisa dihasilkan oleh dari industri maupun dari non-industri. Kenapa B3 ini dapat kita kategorikan sebagai beracun? Karena dia health hazard, yaitu mempengaruhi kesehatan manusia, juga physical hazard, yaitu berpengaruh pada lingkungan sekitar. Ini beberapa regulasi terkait pengelolaan limbah B3, ada beberapa, ada Undang-Undang RI nomor 32 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian ada PPRI nomor 22, PPRI nomor 101, PPRI nomor 27, ada LH nomor 18, LH nomor 30 2009, kemudian Permen LH nomor 33 tahun 2009, ada Permen LH 05 tahun 2009, ada Permen LH nomor 2, Permen LH nomor 14, Permen LH nomor 56, dan Permen LH P55 tahun 2015 terkait tata cara uji karakteristik dari limbah B3. Dan ini adalah informasi terkait ketentuan pidana dalam pengelolaan limbah B3 jika kita melanggar regulasi yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa ada pengelolaan limbah B3 tanpa izin, kita bisa denda pidana maupun denda secara finansialnya. Di sini bisa terlihat bahwa penjara minimum bisa 1 tahun, maksimum di 3 tahun untuk ketika kita mengelola limbah B3 tanpa izin. Kemudian secara denda finansialnya minimum di 1 miliar dan maksimumnya di 3 miliar. Kemudian ada yang paling berat, itu dengan mengimpor limbah B3 dari pasal 101 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini di sini pidana penjara minimal bisa 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan dengan denda finansialnya di 5 miliar sampai 15 miliar. Mungkin ini dalamnya tadi yang terkait regulasi bahwa perizinan dan kewajiban pengelolaan limbah B3 diatur di Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan, itu di pasal 59 ayat 1. Dan dalam hal ini orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain di pasal 59 ayat 3. Dan juga di PP nomor 22 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3 di pasal 1 terkait pengelolaan limbah B3, yaitu kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan atau penimbunan. Ini beberapa limbah B3 internal dan eksternal juga terkait kode limbahnya. Dan berikut adalah persetujuan teknis untuk pabrik Palimanan dengan nomor izin di S1138 PSLB3 VPLB3 dan PLB.3 6 2021. Ada sekitar 20 jenis nama limbah B3 dan kode limbah B3 yang boleh kita kelola dan kita manfaatkan.
Dan berikut adalah alur proses untuk pengelolaan limbah B3. Limbah B3 bisa dari eksternal, bisa dari internal. Dari limbah B3 eksternal itu berarti dari luar dari Indosemen yang kita manfaatkan untuk proses baik itu sebagai alternatif material maupun sebagai bahan bakar alternatif. Dari penghasil limbah B3 tentu kita nanti ada yang bisa disampaikan oleh rekan saya Ibu Hera nanti terkait penghasil, ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Demikian juga dengan persyaratan pengangkutan limbah B3 dan peraturan-peraturan terkait pencatatan maupun pelaporan sampai ke sistem KLHK. Nah, kemudian kita mengenal di limbah B3 internal itu limbah yang dihasilkan oleh operasional plan dari Indosemen. Itu kita juga ada bisa yang kita manfaatkan sebagai bahan alternatif ataupun bahan bakar alternatif. Ketika kita nggak punya izin untuk dimanfaatkan, kita bekerja sama dengan pihak ketiga berizin. Dan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga ini juga ada beberapa persyaratan dan peraturan yang dipersyaratkan sampai nanti akhirnya kita pencatatan secara neraca limbahnya. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ibu Dini Pramudiasti. Tadi baru saja Ibu Dini sampaikan tentang pengelolaan limbah B3 harus sesuai dengan regulasi yang ada dan regulasi yang berlaku pada saat ini. Karena apabila tidak sesuai dengan izinnya atau regulasi yang ada, maka konsekuensinya akan ada pidana di dalam itu. Mengerikan bukan? Oke. Kami lanjutkan tentang prinsip pengelolaan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 diantaranya kita bisa meminimalisasi produksi limbah B3. Pengelolaan sedekat mungkin dengan sumbernya, karena mencegah barangkali terjadi tumpahan atau ceceran. Yang ketiga, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Dan yang keempat, from cradle to grave, pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 mulai dari yang dihasilkan sampai dengan ditimbun. Itu adalah alternatif terakhir ditimbun. Dan ini adalah hierarki pengelolaan limbah B3 yaitu dari mulai prioritas sampai dengan alternatif terakhir. Prioritasnya adalah tindakan preventif dengan prinsip 2R, yaitu rating dan reduce. Kalau itu sudah tidak bisa, baru ke bawah lagi pengelolaan dengan 3R, reuse, recycle, dan recovery. Kalau itu pun tidak bisa, baru ke pengelolaan, dan apabila ketiga itu tidak bisa, baru ke penimbunan atau disposal. Itu adalah alternatif terakhir. Sekarang kita coba lihat dalam penyimpanan limbah B3. Apa definisi penyimpanan limbah B3? Yaitu penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara, bukan menyimpan dalam waktu panjang. Ini hanya sementara. Prinsipnya mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. Tujuannya apa? Yaitu menyimpan sementara limbah sampai dengan tercapai kuantitas limbah yang memadai sehingga efisien secara ekonomi untuk pengolahan lebih lanjut atau pengelolaan lebih lanjut. Persyaratan penyimpanan sementara limbah B3 diantaranya penyimpanan bersifat sementara. Tidak selanjutnya ya, penyimpanan limbah B3 maksimum 90 hari atau penyimpanan lebih dari 90 hari bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari dan adanya persetujuan. Lokasinya bebas banjir, tidak rawan bencana, di luar kawasan lindung, jarak minimum antar lokasi dengan fasilitas umum 50 meter. Memiliki catatan limbah B3 antara jumlah dan jenisnya. Kemasannya sesuai dengan karakteristik limbah, kondisi baik, simbol dan labelnya terpasang. Rancang bangunnya bagaimana?
rancang bangun tempat penyimpanan itu harus sesuai dengan karakteristik limbah, lantainya kedap dan landai ke arah pit pengumpul. Minimisasi potensi licin atau atap, ventilasi memadai, pit pengumpul. Disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik limbah B3. Kondisinya tidak ada ceceran, lantai bersih, dan lain-lain. Memiliki standar operational procedure atau SOP, memiliki emergency response system atau ERS, memiliki izin penyimpanan sementara, dan melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3. Pengemasan limbah B3. Pengemasan limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Yang kedua, mampu mengungkung. Mengungkung itu istilahnya mengungkung itu tidak bergerak gitu. Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan, dan berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. Kemasan limbah B3 wajib dilekati label limbah B3 dan simbol limbah B3. Itu adalah hal yang paling dasar sekali dalam pengelolaan limbah B3. Jadi jangan sampai lupa untuk menempel label limbah B3 dan simbol limbah B3. Label limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai nama limbah B3-nya apa, identitas penghasil limbah B3-nya apa, siapa, tanggal dihasilkan limbah B3-nya itu tanggal berapa, dan tanggal pengemasan limbah B3-nya tanggal berapa, karena itu akan menghitung waktu simpan, batas waktu simpan di TPS. Dan ini simbol limbah B3 sesuai Permen LH 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Biasanya simbol limbah B3 ini cirinya ada segitiga di bawahnya. Dan macam-macam karakteristiknya yaitu padatan mudah menyala, cairan mudah menyala, reaktif, beracun, korosif, ada lagi infeksius, berbahaya terhadap lingkungan, mudah meledak. Nah itu warna dan ukurannya pun sudah ditentukan di dalam Permen LH 14 tahun 2013. Dan ini cara pemasangan simbol label di kemasan drum ya. Jadi yang di atas ini anak panah ke atas menunjukkan bahwa itu tutupnya ada di atas. Dan yang tengah warna kuning itu adalah label yang menginformasikan bahwa itu nama limbahnya apa, dihasilkannya kapan, terus dikemasnya kapan, itu adalah informasi dari limbah itu sendiri. Dan di bawah baru ditempel simbol, karakteristiknya itu beracun, atau berbahaya terhadap lingkungan, atau korosif, dan lain sebagainya. Ini tata cara dan persyaratan pemanfaatan limbah B3. Itu harus memiliki izin atau rekomendasi. Memilih limbah B3 yang dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan. Memenuhi mutu produk, melakukan pengelolaan limbah B3 sisa proses pemanfaatan, melakukan pemanfaatan kondisi alat, pengendali pencemaran dan pemenuhan baku mutu air dan emisi udara. Melakukan pelaporan. Jadi, untuk pemanfaatan ini harus mempunyai izin. Jangan coba-coba memanfaatkan limbah B3 yang diizinnya tidak ada. Karena itu nanti ada konsekuensinya ya. Apakah itu denda ataupun pidana. Persyaratan pengangkutan limbah B3. Ini yang dimaksud adalah transporter ya, kendaraan yang untuk pengangkutan limbah B3. Memiliki rekomendasi dan izin pengangkutan, itu harus, itu pasti ya, harus mempunyai izin. Jenis dan karakteristik limbah yang diangkut sesuai dengan izin, dan ini memang harus diperhatikan. Jadi di izin itu limbah apa saja yang bisa diangkut di dalam mobil tersebut atau nomor polisi mobil tersebut, ya harus sesuai dengan izin. Apabila tidak sesuai itu menyalahi aturan. 3. Dilengkapi dokumen limbah B3 atau manifest atau yang sekarang disebut Vestronik. Persyaratan alat angkutnya bagaimana? Alat angkut dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbah. Alat angkut dalam kondisi baik,
simbol dan labelnya pun terpasang, baik di kemasan maupun di kendaraannya. Operatornya yang terlatih, artinya yang terlatih apa? Sudah pernah mengikuti training cara pengelolaan limbah B3 seperti apa, training tanggap daruratnya seperti apa, karena apabila terjadi apa-apa di jalan, itu operator itu paham harus bagaimana. Terus memiliki emergency response system, yaitu ada aparnya, ada sekopnya, ada saudasnya untuk tanggap darurat di jalan. Kemudian memiliki SOP, bongkar muat, rute atau tujuan pengangkutan, dan jadwal. Melakukan pelaporan pengangkutan limbah B3. Nah, ini adalah e-manifest atau Vestronik ya. Dari mulai penghasil limbah B3 dan angkutannya memakai angkutan mana atau transporter yang mana yang mempunyai izin, tentunya yang mempunyai rekomendasi dari KLHK atau dari Kementerian Lingkungan Hidup, sampai kepada pengelola limbah B3 terakhir. Tapi dalam rutinitas atau alur transporter ini servernya ada di KLHK sehingga bisa dimonitor dari sistem KLHK, yaitu di Simple Vestronik itu bisa kelihatan kendaraan dari awal mengambil limbah B3 sampai terakhir kemana diserahkannya. Sistem pengawasan pengangkutan limbah B3 juga melalui GPS tracking. Jadi di sini truk itu nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana pasti akan ketahuan dia mampir di mana. Terus tonase dari pertama diambil berapa ton, akhirnya diterima end usernya itu berapa ton, bisa kelihatan dia buang di mana. Jadi memang luar biasa sistem pengawasan pengangkutan limbah B3 melalui GPS tracking ini membantu kami dalam pengelolaan limbah B3 dengan benar. Selanjutnya tanggap darurat, tumpahan, kebocoran atau ceceran B3 dan atau limbah B3. Sistem tanggap darurat menurut PP 101 tahun 2014 bab 14, sistem tanggap darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3. Yang kedua, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengangkut limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat sesuai pasal 217 di dalam PP 101 tahun 2014. Di dalam pasal 218, sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 terdiri atas 1. Penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3, 2. Pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3, dan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3. Di dalam pasal 232 butir 1, penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan 1. Identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3. 2. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 200 sampai dengan pasal 202. Dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 sampai dengan pasal 216. Demikian, silakan dilanjut oleh Ibu Dini Pramudiasti untuk pemanfaatan limbah B3-nya. Kami ucapkan terima kasih. Untuk pemanfaatan limbah B3 di Indosemen dilakukan sebagai co-processing, yaitu pengertian co-processing di sini adalah sebagai substitusi bahan bakar dan bahan baku utama dari limbah tersebut dengan mengambil manfaat kembali atau recovery dari energi dan material dari limbah tersebut. Hal ini mengacu kepada pemanfaatan limbah dalam proses industri seperti di semen, kemudian di industri kapur, baja, dan pembangkit listrik yang menggunakan sistem operasi termal yang besar. Jadi keuntungan dari kita memanfaatkan limbah ini tentunya pertama mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan hidup, kemudian pengelolaan limbah yang aman atau zero waste concept, mengurangi emisi CO2
di lingkungan, kemudian mengurangi biaya penanganan limbah, dan terakhir menghemat sumber daya alam. Posisi co-processing sendiri di bawahnya recycle dan reuse, yang sekarang ini mungkin kita juga bekerja sama dengan beberapa pengepul atau pemanfaat sampah yang ada di lingkungan Indosemen. Kenapa Indosemen memilih limbah untuk bisa kita manfaatkan? Karena proses pembakaran kami ini menghancurkan semua zat dan bahan bakar primer dan alternatif karena menggunakan suhu gas yang tinggi sehingga tidak menghasilkan residu. Jadi kita tidak ada peningkatan emisi karena input bahan bakar alternatif ini atau bahan bakar dari limbah B3, jadi tidak berbahaya di lingkungan. Kemudian kualitas produk juga tidak berubah, dan yang terakhir abu dari pembakaran limbah B3 ini menjadi klinker atau tidak ada residu yang tersisa. Itulah kenapa kita menyebutnya sebagai zero waste solution untuk industri di semen atau kalsinernya kita. Ini beberapa contoh alternatif fuel yang sudah kita manfaatkan di Cirebon, dan yang sebagai salah satu atau beberapa yang dianggap masih sebagai limbah B3, yaitu sebagai di sini adalah HWSF, Hazardous Waste Solid Fuel, kemudian dari SBE, Cement Bleaching Earth, limbah dari industri minyak kelapa sawit. Kemudian untuk alternatif fuel yang kita sebagai non B3 ini di sini ada Resa, Sodas, Municipal Waste, Concop, Tire, dan Restro. Mungkin sudah dijelaskan oleh tim yang lain beberapa sesi yang sebelumnya. Kemudian kita perkenalan juga terkait alternatif material yang kita pakai juga di Indosemen. Itu salah satunya yang limbah B3 yang sampai sekarang ini kita pakai itu copper slag dan fly ash. Nah, kalau untuk fly ash ini sekarang sudah masuk sebagai kategori limbah non B3. Nah, untuk yang sebelumnya kita pernah menggunakan airan konsentrat juga HWSM. Ini mungkin sedikit berkenalan terkait proses pembuatan semen. Jadi limbah B3 ini bisa masuk sebagai alternatif material, bisa juga masuk sebagai alternatif fuel. Jadi di proses inputnya ini, nah ketika di bagian proses kita juga tetap ada pengukuran atau emisinya kita kontrol, baik itu dari dust collector system, maintenance system, kemudian efisiensi mesinnya, tentunya juga kita kontrol dari sisi quality dan produknya juga. Nah, terakhir ini saya sampaikan bahwa semua material limbah B3 ini kita uji dari mulai awal kita menerima, kemudian menerima itu dari elektronik manifest atau Vestronik, kemudian dari sisi operasionalnya semua hasil dari produknya juga kita uji secara lab, baik itu internal maupun eksternal lab yang terakreditasi. Kemudian dari sisi produk yang sudah berhasil menjadi semen itu juga kita uji di internal maupun eksternal lab yang terakreditasi. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kesalahan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap